Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Lestari. Saya dari kelas 2A Prodi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempersembahkan video pemeriksaan IPA tes. Berikut ini videonya. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Siang, Bu Bidang. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Prita. Ibu Prita. Baik. Ibu Prita usianya berapa tahun Ibu? Usia 32 tahun, Bu. 32 tahun ya Bu ya. Baik Ibu, Ibu Prita yang kemarin mau IPA tes itu ya Bu ya? Iya Bu. Baik, nah Bu, dalam IPA tes itu saya perlu beberapa pengumpulan data Ibu yang akan saya tanyakan ke Ibu ya Bu ya. Baik, Bu. Bu bersedia Bu? Bersedia, Bu. Nah baik, Ibu usianya berapa tahun Bu? 32 tahun. 32 tahun. Ibu sudah menikah berapa tahun? 7 tahun, Bu. 7 tahun ya Bu ya. Kemudian Ibu apa dalam 24 jam ini melakukan hubungan seksual? Tidak. Tidak ya Bu ya. Tidak. Kemudian Ibu apa saat ini sedang haid? Tidak. Tidak. Oke. Ibu apa ada keluhan lain selain melakukan tes? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Ibu sebelumnya sudah tahu IPA tes itu apa? Tidak tahu, Ibu. Oh, baru tahu samar-samar ya Bu ya? Iya. Nah, baik, mungkin sampai di sini kan saya jelaskan lagi ya Bu ya. Nah, IPA tes itu bertujuan untuk mendeteksi deteksi dini adanya kanker serviks atau tidak Ibu, kanker mulut rahim. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ditemukan tanda-tandanya deteksi dini, nanti bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya seperti itu Ibu. Nah, kemudian Ibu dalam pemeriksaan IPA tes ini nanti Ibu akan kami suruh untuk memasukkan kandung kemih atau suruh pipis dulu, buang air kecil, kemudian Ibu tiduran di bed ya Ibu ya, kemudian Ibu nanti mengangkat kaki Ibu, kemudian dan membuka seperti yang posisi yang melakukan seperti itu kemudian. Baik, Ibu sejauh ini apa ada yang ditanyakan? Tidak. Ibu, jika tidak ada, berikut saya akan memberikan lembar persetujuan ya Bu ya, untuk mengetahui Ibu melakukan ini tanpa paksaan dari siapapun. Ibu bisa tanda tangan di sini Bu. Baik. Nah, setelah ini saya akan menyarankan Ibu ganti baju dan pipis dulu ya Bu ya. Kemudian selagi saya nunggu itu, saya akan mempersiapkan alatnya dulu. Di sana Ibu kamar mandinya. Iya, Bu. Pertama ada kapas lidi, sarung tangan steril, underpad, kapas DTT, air DTT, bengkok, cocor bebek atau spekulum, hand sanitizer, korentang, asam asetat 3-5%, pantum pagina, lampu sorot, kemudian terdapat tempat sampah infeksius dan non-infeksius, terdapat tempat air DTT dan APD. Ibu sudah ganti baju ya Bu ya. Mari kita atur posisinya Ibu yuk, naik ke bed Bu. Naik Ibu, ini saya bantu. Jangan Ibu tiduran. Ini saya tiduran dulu aja. Maaf ya Bu. Ibu maaf, ini bisa diangkat. Baik, seperti ini adalah posisi litotomi. Baik Ibu, saya akan tekankan alatnya dahulu ya Bu ya. Sebelum kita lakukan pemeriksaan IPA, pastikan kita melakukan pulva hygiene terlebih dahulu. Kita siapkan alat-alatnya, yaitu ada kapas DTT dan air DTT serta bengkok. Selanjutnya kita dapat mencuci tangan dengan hand rub dengan 6 langkah cuci tangan. Setelah selesai, kita dapat menggunakan handscoon bersih
untuk melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Kita bersihkan vagina ibu dengan cara kita bersihkan terlebih dahulu mulai dari labia mayora kanan dengan kapas DTT 1 kali pakai 1 kali usap, kemudian labia mayora kiri, kemudian labia minora kanan, kemudian labia minora kiri, dan terakhir kita bersihkan dari vestibulum sampai anus. Kemudian kita rapihkan kembali alat-alat yang telah selesai dipakai. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan secara inspeksi dan palpasi pada vagina untuk memastikan tidak ada pembesaran kelenjar Bartholin dan kelenjar Schwann pada vagina. Kemudian kita dapat mengganti handscoon tadi dengan handscoon steril untuk melakukan pemeriksaan IPA. Tetapi sebelumnya pastikan kita mencuci tangan ulang, baik menggunakan sabun dan air mengalir maupun hand rub. Setelah selesai, kita pakai sarung tangan steril. Kita ambil dengan korentang. Setelah handscoon steril terpasang, pertama kita masukkan spekulum ke dalam vagina sampai tampak porsio. Masukkan dengan arah vertikal, kemudian kita putar menjadi arah horizontal. Lalu kita kunci spekulum hingga terlihat jelas permukaan serviks. Tampakkan serviks hingga jelas terlihat, kemudian bersihkan serviks dari cairan, darah, dan sekret dengan kapas lidi bersih atau kasa yang menggunakan korentang. Setelah bersih, kita dapat melanjutkan prosedur IPA test pertama, yaitu dengan menyelupkan kapas lidi ke cairan asam asetat 3-5%. Usap seluruh permukaan porsio searah jarum jam dengan menggunakan kapas lidi yang sudah kita celupkan cairan asam asetat 3-5%. Tunggu hasil IVA selama 1 menit. Perhatikan apakah ada bercak putih atau acetoid epithelium atau tidak. Jika tidak, IVA menunjukkan hasil negatif. Jika ada, IVA menunjukkan hasil positif dan tentukan apakah lesi tersebut dapat dilakukan krioterapi atau tidak. Bila pemeriksaan IPA pada serviks telah selesai, gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan asam asetat yang tersisa pada serviks dan vagina. Setelah selesai, kita dapat mengeluarkan spekulum dari vagina dengan cara kita lepaskan kunci spekulum, kemudian tangan kiri kita menahan di bawah bibir vagina. Selanjutnya, putar spekulum ke arah vertikal, kemudian kita keluarkan spekulum dari vagina dan meminta ibu untuk tarik nafas. Selanjutnya, setelah tindakan selesai, kita dapat membuang sarung tangan, kapas, dan bahan sekali pakai lainnya ke dalam kontainer atau tempat sampah medis. Rendam semua peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorin 0,5%,
Kemudian kita dapat mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand rub. Baik, Ibu Prita, tadi sudah dilakukan ya Bu ya pemeriksaan IPA tesnya Bu ya. Gimana Ibu perasaan setelah dilakukan pemeriksaannya? Masih ada bekas ketidaknyamanan ya Bu? Masih ada sedikit-sedikit sih Bu. Sedikit aja ya Bu ya. Di sini saya akan menyampaikan hasilnya langsung saja ya Bu ya. Untuk hasil pemeriksaan IPA tes tadi, alhamdulillah hasilnya negatif ya Bu ya. Tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kanker serviks ya Bu ya, seperti ada lepuhan atau ada kemerahan yang sakit gitu. Nah baik, itu untuk hasilnya ya Bu ya. Nah selanjutnya Ibu di sini bisa melakukan kunjungan ulang atau bisa melakukan tes lagi Ibu setelah 6 bulan sampai 1 tahun dari sekarang gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sampai sudah pada yang ditanyakan? Sudah jelas Ibu? Saya sudah menyampaikan hasilnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Prita. Semoga sehat selalu ya Bu Prita. Selamat siang. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.